Bapak Ibu, atau masih loading? Proses, Bu Devi. Alhamdulillah sudah. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah utak-atik tentang Gemini AI. Mungkin Ibu Evi sendiri sudah pernah utak-atik Gemini AI atau belum? Baru beberapa kali aja menggunakan, tapi belum bisa sepenuhnya. Nanti kalau sudah dapat ilmunya dari Bu Devi, lebih sip lagi hasilnya. Insya Allah ya. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi apa itu Gemini dan apa saja manfaat Gemini bagi kita sebagai seorang guru. Nah, kita akan mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI yaitu dengan Gemini. Perkenalkan, nama saya adalah Devi Lismawati Nur Abdullah. Untuk sekarang saya adalah kepala sekolah di SD Negeri Menturo. Kalau kecamatannya tepatnya di Sumombito, Kabupaten Jombang, di tetangga dengan Kediri. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama, mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya. Jadi walaupun AI dikadang-kadang sebagai kecerdasan buatan gitu, tapi walaupun demikian itu juga memiliki satu keterbatasan. Kemudian yang kedua adalah mengenal Gemini lebih dekat, apa saja yang bisa dilakukan oleh Gemini. Kemudian yang ketiga adalah cara membuat prompt yang efektif. Nah, apa itu prompt? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang keempat, ini kalau saya pengimbasan yang kemarin-kemarin, itu teman-teman saya minta untuk membuat karya. Ya, supaya istilahnya supaya teman-teman tahu apa saja manfaat dari Gemini itu. Kalau tidak membuat kan kadang tidak tahu ya. Kalau hanya mendengarkan kita kadang tidak bisa praktek langsung. Makanya saya minta teman-teman guru itu untuk membuat bukti karya. Kemudian bukti karya dari pemanfaatan Gemini. Nah, seperti yang kita tahu, AI dalam kehidupan Anda. Sebenarnya AI itu sudah ada dalam kehidupan kita kemarin-kemarin, cuma namanya saja bukan AI. Yang kita tahu adalah AI Artificial Intelligence, di mana yang kalau bahasa Indonesianya adalah teknologi kecerdasan buatan manusia. Nah, di sini telah menjadi bagian dari hidup kita untuk waktu yang lama. AI ada di mana-mana tapi tidak terlihat. Bagaimana teknologi kecerdasan buatan sudah mengubah pengalaman digital Anda? Nah, di sini akan dipaparkan AI yang sudah mungkin Bapak Ibu terima, tapi Bapak Ibu itu tidak merasa kalau itu adalah AI. Nah, AI itu sebelumnya sudah ada di Gmail atau email. Bapak Ibu pasti sudah banyak yang menggunakan Gmail ya. Nah, di sini Gmail menggunakan kecerdasan buatan untuk menyaring spam, mendeteksi upaya phishing, dan merekomendasikan balasan cerdas. Biasanya kalau misalnya ada orang masuk Gmail kita, itu kan pasti ada warningnya di HP kita. Nah, sebenarnya itu juga sudah menggunakan teknologi AI. Machine learning membantu mengorganisir email dan mengidentifikasi pesan prioritas. Kemudian yang kedua adalah di YouTube. Bapak Ibu pasti tidak asing dengan aplikasi YouTube. YouTube adalah satu fitur hiburan yang banyak sekali bab video, subtitle, dan ringkasan yang dibuat secara otomatis. Kalau subtitle biasanya otomatis atau kadang ada pilihannya, mau diberi subtitle atau tidak. Kemudian menggunakan pemrosesan bahasa alami, NLP. Video rekomendasi didapatkan melalui model machine learning. Jadi misalnya kita sering membuka video anak-anak, maka akan banyak sekali rekomendasi video anak-anak untuk kita lihat. Nah, itu juga menggunakan AI atau teknologi buatan. Lanjut. Nah, ini apa itu kecerdasan buatan AI? Kecerdasan buatan AI adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Nah, di sini AI itu masih beradaptasi ya. Jadi bisa dibilang apakah AI itu 100% pintar, lebih pintar dari manusia?
Sebenarnya tidak juga. Mereka juga punya kekurangan-kekurangan sama seperti manusia dan juga mereka mengalami adaptasi. Nah, ini ada salah satu kata-kata bijak untuk kita semua bahwa AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Jadi walaupun sehebat apapun AI itu tidak akan pernah menggantikan posisi kita sebagai guru atau kehadiran kita sebagai guru di depan anak-anak. AI ini hanya menjadi semacam asisten, mungkin meringankan beban kerja Bapak Ibu guru. Nah, hanya seperti itu. Tapi tidak akan bisa menggantikan posisi kita sebagai guru untuk peserta didik kita. Nah, apa saja prinsip AI? Di sini ada 7. Ada 7 prinsip AI. 1, bermanfaat secara sosial. 2, menghindari bias. Nah, apa itu bias? Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Yang ketiga adalah aman dan terlindungi. 4, bertanggung jawab kepada orang lain. 5, memegang teguh prinsip dan privasi. 6, menjunjung tinggi standar ilmiah. 7, tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Jadi AI itu sebenarnya sangat bermanfaat secara sosial atau secara banyak orang. Yes, nanti ada di slide selanjutnya. Okay. Mungkin ini tidak ada yang perlu saya bahas ya. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini tadi ada kata bias. Di prinsip nomor 2, menghindari bias. Apakah itu bias? Bias, sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Sistem AI mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak lagi. Jadi semacam diskriminasi. Ada beberapa mungkin data dari AI itu datanya adalah diskriminasi untuk gender, ras, budaya. Nah, kita sebagai guru harus bisa memilih dan memilah hasil data yang sudah diperoleh AI, apakah itu mengandung bias atau tidak. Kalau data yang dihasilkan AI itu mengandung bias, seyogianya mungkin kita bisa mengedit atau mungkin kita bisa nanti mencari alternatif lain. Nah, ini selanjutnya. Nah, di sini bahwa AI, karena AI ini adalah buatan manusia yang juga tidak sempurna, AI ini memiliki yang namanya halusinasi atau akurasi. Halusinasi dan akurasi maksudnya. AI juga memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Jadi ini harus digarisbawahi ya, bahwa sehebatnya AI itu bisa jadi tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Kesalahan dalam jawaban tersebut itu bisa disebut halusinasi. Saat Anda berinteraksi dengan chatbot, ingatlah bahwa mereka bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah. Jadi mungkin kita ingin mendapatkan satu data di Gemini AI. Kita sudah mengetik perintahnya, tetapi bisa jadi hasil yang kita peroleh itu adalah hasil bisa disebut adalah halusinasi. Jadi jawabannya kurang akurat. Tidak sesuai dengan mungkin ilmiah, hasil ilmiah dari beberapa ilmuwan atau peneliti. Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu guru di sini diharapkan setiap kali data yang diberikan oleh AI itu selalu di cross check kebenarannya betul atau tidak. Terutama sejarah. Sejarah itu memang sangat-sangat rawan adanya halusinasi. Akurasi dan privasi data. AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang.
Jadi sebaiknya periksa ulang jawabannya sebelum digunakan dalam pengajaran di kelas. Selain itu, hindari penggunaan informasi sensitif termasuk data siswa dalam prompt yang Anda berikan kepada Gemini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru praktek di dalam Gemini, usahakan jangan menuliskan identitas pribadi. Identitas pribadi diri sendiri, orang lain, maupun identitas pribadi siswa. Entah itu nama, alamat. Alamat itu rawan ya memang kalau di dunia maya, sebaiknya itu juga dihindari. Kadang nomor ijazah, nomor kartu kredit, kalau diberitahu saya boleh. Tapi kalau untuk yang di dunia maya, sebaiknya dihindari. Nah, ini kita masuk, apa itu Gemini? Bapak Ibu tulisannya apa sudah besar atau kurang besar? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Terlihat ya. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Apa itu Gemini? Di sini Gemini membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas Anda. Ngobrol untuk mulai menulis, merencanakan, belajar, dan banyak lagi dengan AI. Mungkin Bapak Ibu guru mau membuka sambil kita melakukan Gimit. Mungkin Bapak Ibu guru bisa membuka Gemini di Google. Nanti mungkin bisa sambil praktek ya. Bapak Ibu guru buka Google-nya, kemudian ketik Gemini AI. Kalau tidak sambil praktek, biasanya nanti materinya apa ya, kena angin itu terus bablas. Kalau sambil praktek kan enak. Sudah mencoba membuka Bapak Ibu untuk Gemini AI-nya? Ada yang sudah mencoba membuka? Ya. Nanti kalau saya biasanya kan offline, jadi ada materi, kemudian saya bisa membuka apa itu untuk Google-nya, Google Gemini AI. Kalau di sini kan nanti saya stop sharing-nya. Stop sharing dulu. Nah, kita tampilkan Google-nya. Nah, seperti ini. Nah, tampilan Gemini AI ini seperti ini. Nah, di sini kan ada masukan perintah, tapi nanti saja ini nanti masuk membuat prompt yang efektif. Bagaimana membuat prompt yang efektif? Saya kembali ke yang tadi, materinya dulu. Nah, ini. Saya lanjutkan materinya dulu, mungkin Bapak Ibu mau taati, boleh. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat prompt atau sudah membuat perintah, nanti akan tampil seperti ini. Kalau ini kan bahasa Inggris ya. Nanti kalau Bapak Ibu guru pakai bahasa Indonesia juga bisa. Nanti akan munculnya adalah bahasa Indonesia. Setelah Bapak Ibu guru memberikan perintah atau memberikan prompt, maka ini akan ada di atas ini, akan ada yang namanya draft 1, draft 2, dan draft 3. Apa itu draft 1, draft 2, dan draft 3? Jadi ini adalah pilihan. Pilihan dari hasil Gemini. Misalnya, nanti Bapak Ibu sudah memberikan perintah, kemudian kan keluar hasilnya. Pas keluar hasilnya, kok saya kurang cocok, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ke draft 1. Dibaca dulu draft 1, kok tidak cocok, dilihat lagi draft 2. Atau mungkin dilihat lagi draft 3. Nah, di antara draft 1, draft 2, draft 3, mana yang lebih cocok. Nah, itu nanti yang bisa
Bapak Ibu guru gunakan. Nah, di sini saat menggunakan Gemini, Anda akan seringkali diberikan pilihan beberapa draft respon yang berbeda sehingga Anda dapat memilih versi terbaik untuk Anda. Jadi di antara 3 draft itu mana yang menurut Anda itu mendekati atau paling baik sesuai dengan perintah atau prompt yang Bapak Ibu berikan. Nah, pin percakapan Anda. Nah, di sini perintah setiap Bapak Ibu guru memberikan perintah atau mengetik perintah itu akan tersimpan di Gemini yang mungkin sebelah kiri ya. Kalau kita dari depan itu ada sebelah kiri, itu akan tersimpan seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita geser kursornya ke sebelah kanan ada titik 3. Nah, titik 3 itu kalau kita klik akan muncul pin atau ganti nama. Jadi itu bisa diganti namanya, kan ini judulnya terjemahkan bahasa Inggris. Nah, bisa diganti nama misalnya modul bahasa Inggris. Kemudian bisa dipin supaya tidak hilang. Nah, di sini simpan percakapan Anda dan pin percakapan yang paling krusial untuk menjaga alur proses kreatif Anda tetap lancar. Jadi supaya tidak hilang dan tetap tersimpan di Gemini. Lanjut, ini adalah ekspor jawaban Anda. Jadi lanjutan tadi, ketika Bapak Ibu sudah mengetik prompt-nya, sudah menuliskan perintahnya, kemudian datanya sudah ditampilkan oleh Gemini, nah bagaimana caranya kita memindahkan, pasti Bapak Ibu biasanya kalau tidak pakai Word, pakai Excel. Nah, bagaimana memindahkan ke Excel dan Word tanpa harus, biasanya kan di-blok dulu, ada yang di-blok dulu, copy paste. Nah, kalau di Gemini tidak perlu seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau seperti itu juga tidak apa-apa, tapi ada cara yang lebih efektif, yaitu di sini nanti di paling bawah, ya ada tanda share dan export, yaitu nanti bisa diklik. Kemudian ada 2 pilihan biasanya, yaitu masuk Google Drive atau masuk Google yang itu. Ini Google Dokumen atau Spreadsheet. Nah, kalau itu berbentuk Word, biasanya masuk ke Google Dokumen. Kalau itu berbentuk Excel, nah biasanya masuk ke Google Spreadsheet. Terus ada pilihannya yaitu disimpan masuk ke Google Drive. Ini tidak ada ya. Ini sambil share pengalaman saya ya, otak-atik Gemini. Kemudian edit prompt Anda. Nah, maksudnya ini bagaimana ya edit prompt Anda ini? Ketika Bapak Ibu guru memberikan perintah, sudah memberikan perintah, keluar data, kemudian Bapak Ibu guru, oh promptku kurang detail. Promptku kurang detail, saya ingin menambahkan prompt. Nah, itu Bapak Ibu guru tidak perlu seperti menghapus atau mengetik ulang, itu tidak perlu. Jadi, hanya mengklik ini, gambar seperti pensil, di prompt atau di perintah yang sudah terkirim tadi, nanti pasti ada ini gambar pensil itu, diketik saja. Nah, nanti kita edit perintahnya langsung di situ. Kita tambahkan mungkin kata kerja yang lain, langsung di enter, nanti datanya berubah sendiri. Ya nanti kita coba bareng-bareng, oke? Kalau tidak mencoba itu memang mungkin agak-agak bingung. Nah, kita masuk prompt. Prompt itu adalah perintah. Kalau ini kan bahasa Indonesia, enter prompt here. Nah, kalau yang Gemininya bahasa Indonesia kan masukkan perintah. Ini mengapa prompt efektif itu penting. Jadi prompt itu ada 2, efektif dan prompt biasa. Prompt adalah instruksi yang Anda tulis untuk berinteraksi dengan chatbot. Prompt yang dipikirkan dengan matang menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi prompt efektif itu yang sangat-sangat detail. Supaya data yang dihasilkan oleh Gemini itu bisa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Nah, bagaimana prompt yang efektif itu? Prompt yang efektif di sini ada persona atau perannya. Contohnya, Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Kemudian tuliskan tugasnya. Nah, tadi sudah titik ya. Kemudian dilanjut, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Kemudian dilanjut,
yaitu format atau nada. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam tabel. Nah, ini juga harus ditulis. Kemudian dilanjut lagi, konteks atau batasannya. Contohnya, proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Dilanjut lagi, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat. Misalnya, kurangi jumlah pohon di Jakarta. Nah, 5 langkah ini itu disebut prom yang efektif. Kalau dibilang panjang, memang panjang. Jadi semakin panjang dan memenuhi 5 bagian ini, maka disebut sebagai prom yang efektif. Nah, di sini prom dasar dan prom efektif. Kalau dulu sebelum saya mengikuti pelatihan ini, saya biasa menggunakan prom dasar. Jadi hanya buatlah 2 aktivitas seperti itu. Kalau ini hanya prom dasar. Nah, yang sebelahnya adalah prom efektif, di mana ada persona, tugas, format, konteks, dan contoh. Nanti hasilnya juga berbeda. Nah, kalau di slide ini adalah sekarang giliran Anda. Pilih salah satu dari prompt sederhana di bawah ini dan gunakan struktur yang telah kita pelajari untuk mengedit dan memperbaikinya. Mungkin Bapak Ibu guru mau mencoba, silakan. Ini masih prompt sederhana ya. Buat beberapa pertanyaan refleksi yang bisa Anda berikan di akhir pelajaran. Atau yang kedua yaitu saya ingin menjelaskan konsep fotosintesis pada siswa saya. Penjelasan apa yang dapat saya gunakan. Mungkin Bapak Ibu mau mencoba, silakan. Nah, sambil mencoba, mungkin sambil saya menjelaskan ya. Ya, ya gimana Bu Teman-teman Evi? sedang mencoba. Oh, sedang mencoba yang atas nggih, yang prom dasar. Oh ya. Sedang mencoba. Oke, mencoba yang dasar saja nggih. Dasar dulu. Sambil mengenal beberapa menu-menu yang ada di Gemini. Mungkin bisa dibuka tampilan draft, ada yang mungkin tidak tampil, bisa di sebelahnya itu ada panah biru, itu diklik saja, nanti akan keluar tampilan draft 1, 2, dan 3. Biasanya 3 draft. Kemudian untuk edit prompt, mungkin Bapak Ibu guru mau mencoba ekspor masuk ke Google Dokumen.
Coba saya stop sharing dulu. Saya sharing yang Gemini dulu. Nah, ini tadi contohnya ya, Bapak Ibu. Buat beberapa pertanyaan refleksi yang bisa Anda berikan di akhir. Nah, ini kan saya kurang huruf K ya. Nah, itu tinggal di sini, pojok sini. Ini kan ada tanda pensil, tinggal diklik. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Perbarui. Nah, nanti Gemini juga akan memperbarui data sesuai dengan perintah yang sudah kita berikan. Kemudian kalau saya seperti ini kan tidak ada tampilan drive-nya, tersembunyi. Nah, di mana kita hanya ketik agak tanda panah ya. Tanda panah warna biru, kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, nanti keluar draft 1, draft 2, dan draft 3. Kemudian menu yang sebelah kiri. Menu yang sebelah kiri kok tidak ada. Kita hanya tinggal, ini ada 3 garis ini. Kita klik. Nah, ini akan muncul beberapa prompt atau perintah yang sudah pernah kita buat. Di sini saya sudah membuat banyak sih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 beberapa saya hapus. Nah, kalau ingin tampilannya lebih luas, kita tinggal ciutkan, yaitu klik di menu. Nah, dicuitkan seperti ini. Kalau tadi kita pin ya, kita pin, misalnya ini tadi membuat pertanyaan refleksi, titik 3-nya diklik. Nah, ini sematkan. Kalau di saya kan bahasa Indonesia ya, itu sematkan atau mungkin bisa diganti nama. Kalau misalnya itu sudah, maksudnya sudah jenengan Bapak Ibu tidak terlalu membutuhkan. Kalau saya ini kan hanya contoh-contoh. Nah, itu juga bisa dihapus supaya tidak terlalu banyak datanya yang ada di Gemini. Selanjutnya untuk ekspor itu ada di bawah ya, Bapak Ibu. Bawah, paling bawah. Nah, di sini ada jempol, respon baik, respon buruk, ubah respon. Nah, ini ada bagikan dan ekspor. Kalau kita klik ada 2 pilihan, ekspor ke dokumen atau jadikan drive di Gmail. Mungkin Bapak Ibu mau mencoba ekspor ke dokumen, bisa. Nanti masuk ke Google Document. Nah, di sini membuat dokumen. Ini ditunggu saja. Nah, baru dokumen baru berhasil dibuat. Buka dokumen. Nah, kita klik yang warna biru ya. Nah, masuknya langsung ke Google Dokumen. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ngedit. Mungkin ini kan tentu saya bisa bantu. Ini kan tidak perlu ya. Ini bisa kita hapus. Ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak sesuai, ya kita hapus, tidak apa-apa. Jadi di sini di Google Dokumen ini adalah tempat kita untuk mengedit. Kalau misalnya sudah pas, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita bisa download. Kita klik file, download. Nah, mau berupa apa? Microsoft Word, format open dokumen, atau PDF, teks biasa juga bisa. Nah, kita tinggal download misalnya ke Microsoft Word. Nah, kalau mau ganti judulnya, oh iya, judulnya ini mungkin bisa diganti. Pertanyaan refleksi. Ganti dulu. Maaf, Ya. ini yang terlihat di... Oh, tidak terlihat ya. Iya, maaf. Berarti gini, saya share screen-nya, pilihnya. Iya. Nah, ini ya, sudah terlihat nih. Sudah. Ya, maaf. Nah, ini di Google Dokumennya ya. Di sini baru bisa mengedit, menghapus, menambahkan.
apa yang kita inginkan atau mungkin menyesuaikan. Misalnya ini kan tidak perlu kata-katanya, kita hapus. Ya, yang menurut kita tidak penting bisa kita hapus, kalau ingin menambahkan juga bisa. Saya ulangi tadi untuk downloadnya. Ini untuk judulnya dulu, mungkin bisa diganti judulnya. Kalau tadi saya ganti pertanyaan refleksi, jangan tambah pertanyaan refleksi umum, juga boleh. Kemudian kita klik file, download. Nah, silakan dipilih nanti downloadnya mau berbentuk apa. Mau berbentuk Microsoft Word, boleh. Mau berbentuk PDF juga boleh. Kalau mau berbentuk PDF, kita klik PDF. Kalau masih ingin ngedit-ngedit dalam Word, kita download berupa Word. Nah, di sini, ini pertanyaan refleksi sudah terdownload. Nanti bisa dilihat di komputernya ya. Bisa dilihat di komputer, di download pasti ada. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa untuk membuat perintah pada Gemini? Apakah masih ada yang bingung? Kalau sudah bisa, bisa kita lanjutkan untuk prompt yang efektif. Kita lanjutkan materinya. Jadi kita lanjut ya. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut materi membuat prompt yang efektif. Nah, Bapak Ibu Gemini tadi membuat prompt-nya. Tadi kan kita sudah mencoba hasil dari prompt itu. Kita hasilnya adalah menggunakan Google Document, yaitu Word. Kemudian Gemini itu juga bisa memberikan materi. Kita dalam membuat, misalnya mau membuat slide PowerPoint. Nah, materinya nanti bisa disiapkan oleh Gemini. Jadi, ini hanya berupa draft materi ya, bukan misalnya kalau PowerPoint kan sudah jadi semuanya. Nah, kalau Gemini itu hanya draftnya. Jadi, nanti bisa di copy paste, dimasukkan PowerPoint atau mungkin aplikasi yang lain. Kemudian, Gemini ini juga bisa untuk merancang rubrik penilaian, nanti bisa langsung berbentuk tabel. Kemudian Gemini ini juga bisa membuat asesmen pelajaran yang mungkin nanti Bapak Ibu guru mau membuat Google Form. Nah, nanti Gemini bisa membuat pertanyaan. Jadi tinggal copy paste saja, dimasukkan ke Google Form. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa mencoba ini ya, prompt yang efektif. Jadi ada personanya, Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Tugasnya, buatlah rencana pembelajaran. Kalau sekarang modul ajar ya, mungkin Bapak Ibu mau mengganti modul ajar juga bisa. Modul ajar untuk topik aljabar di kelas 7 SMP dengan alur tujuan pembelajaran. Kalau mau diganti di kelas, misalnya Bapak Ibu guru ngajar kelas 2, mau diganti di kelas 2 SD dengan alur tujuan pembelajaran boleh. Buat formatnya dalam bentuk tabel yang jelas dan terorganisir. Buatkan tugas yang kontekstual untuk siswa di kota, ini kan di Pekalongan. Mungkin Bapak Ibu guru mau ngedit di kota Kediri, boleh. Kemudian diberi contoh, masukkan soal cerita dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Jadi kalau di Kediri kan juga banyak sekali budaya yang berbeda dari daerah yang lain ya. Nah, dimasukkan saja, tidak apa-apa, dicoba. Karena Gemini itu juga harus sering-sering diajak ngobrol, diberikan perintah atau prompt, itu kan seperti kita mengajak ngobrol Gemini. Semakin sering diajak ngobrol, semakin sering diberikan perintah, maka Gemini akan lebih mudah atau lebih cepat untuk beradaptasi dengan kita. Nunggu Bapak Ibu guru, silakan coba dulu. Topiknya boleh berubah sesuai
topik Bapak Ibu guru yang diinginkan. Tapi untuk istilahnya formatnya adalah seperti ini, ada persona, ada tugas, ada format, ada konteks, dan ada contohnya. Silakan Bapak Ibu guru kalau ingin mencoba. Bapak Ibu guru, kalau mau menambahkan perintah baru, bisa klik tombol plus ini, game perintah baru. Mungkin tidak ingin campur dengan yang tadi. Kalau mau meneruskan yang tadi juga bisa. Kalau ingin tidak campur atau sendiri bisa klik tambahin tanda plus. Tadi perintahnya seperti ini. Ini saya coba juga di Gemini perintahnya. Nah, ini. Anda adalah seorang guru matematika. Bu Devi, apakah ini bisa sambil tanya jawab, misalkan teman-teman mengalami kendala? Gimana Bu? Misalkan ini ketika mencoba teman-teman ada kendala, apakah bisa sambil tanya jawab? Oh, mungkin ada kendala, boleh. Apa ada yang punya kendala? Saya aja ya. Ini kebetulan saya kan pakai Chromebook. Di Chromebook itu enggak keluar show graphic. Apa memang seperti itu atau akun saya? Mungkin Chromebook-nya Bu. Coba pakai laptop, bukan pakai Chromebook. Iya, kalau laptop teman-teman bisa punya bisa. Soalnya saya juga belum pernah coba yang Chromebook sih Bu. Lebih sering laptop. Kalau teman-teman kemarin itu laptop sama HP itu bisa. Chromebook saya belum coba. Saya Chromebook kan memang ada beberapa keterbatasan ya. Coba di HP Bu. Coba di HP. Itu Bu Devi di tampilan ya di HP Oke, gimana?
Oke, coba Bu Devi di tempat jenengan ini Ya. tidak ada resennya di bawah tombol plus. Di bawah tombol plus tidak ada. Ini namanya. Iya, misalkan apa namanya perintah yang sudah kita buat itu nyarinya di sebelah mana? Di mute. Bu Dev, mikrofon Anda masih di mute. Ya maaf. Kita klik yang 3 garis ini, cutkan menu. Kalau cutkan menu kan tidak ada, tidak terlihat. Nah, kalau kita ingin mencari perintah yang sudah atau yang sudah kita buat, kita tinggal klik saja. Nah, nanti kan diperluas. Nah, ini yang tadi buat berapa pertanyaan refleksi. Ini saya yang kapan hari. Nah, ada di sini, Bu. Jadi sudah tersimpan otomatis. Nah, ini yang baru tadi. Gimana, Bu? Saya kita lanjutkan lagi. Oke, sudah muncul. Terima kasih. Sama-sama. Sudah Bapak Ibu? Sudah bisa ya yang membuat. Nah, ini kalau diekspor, ini tadi kan modul ajar ya. Bisa dipilih mau draft 1, draft 2, atau draft 3. Kemudian diekspor seperti tadi, kemudian masuk ke Google Dokumen. Lumayan dapat 1 modul ajar. Tinggal nanti diedit-edit lah sesuai dengan kondisi Bapak Ibu guru, kondisi siswanya, kemudian tinggal dicantumkan nama kepala sekolah, nama guru kelasnya. Bisa kita lanjut Bapak Ibu, ini kan yang Google Dokumen, kita lanjut ke yang tabel. Bu Devi ke mute. Iya Bu. Kita lanjutkan Sudah yang tadi ke ya. mute. Oke. Lumayan ramai soalnya di sini Bu. Khawatir Bapak Ibu guru terganggu, tidak nyaman. Nah, ini untuk draft materi pembelajaran nanti yang akan berbentuk tabel ya. Ini bisa dicoba lagi tadi, yang tadi ditutup saja, ditambahkan untuk perintahnya. Di sini Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP, mungkin bisa diganti SD, negeri di Indonesia, dengan kurikulum Merdeka. Buatlah slide presentasi, oh ya sih, ini presentasi, slide presentasi ya. Kalau tadi modul ajar, kalau ini adalah slide presentasi. Lengkap dengan gambar untuk topik aljabar di kelas 7 SMP. Mungkin topiknya bisa diganti, kelasnya bisa diganti. Buat formatnya dalam setiap slide. Ingat-ingat, tadi saya memberitahu bahwa di mana Gemini AI ini hanya membuat draftnya saja. Jadi tidak slide utuh seperti mungkin di Canva dan lain-lain, tidak. Tapi hanya draftnya saja. Siswa adalah pembelajar visual, jadi mereka membutuhkan banyak kartun. Contoh, masukkan gambar kartun ilustrasi untuk menjelaskan konsep aljabar. Nah, ini coba Bapak Ibu ketik, dimasukkan ke Gemini. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Draft materi presentasi itu yang seperti apa kalau di Gemini itu. Nah, kita coba dulu. Kita ketik dulu itu perintahnya.
Kalau tidak diketik nanti juga tidak tahu hasilnya seperti apa. Kita buat percakapan baru saja. Masukkan perintahnya. Kalau mau copy paste itu harus dipindah ke apa itu, ke dokumen dulu. Bisa di Word, bisa di Excel. Kalau langsung di copy paste dari PowerPoint langsung ke Gemini itu tidak bisa. Kalau Bapak Ibu yang tidak punya laptop bisa pakai HP, nggih. Kalau ingin mencoba bisa kok Bapak Ibu pakai HP. Ya, bisa pakai HP Bapak Ibu. Kemarin peserta saya juga banyak yang pakai HP. Jadi kalau Chromebook-nya tadi tidak bisa, kita beralih ke HP saja. Kalau HP Bapak Ibu pasti banyak yang punya ya. Pasti sudah punya. Nah, ini untuk hasilnya. Kalau kita karena saya hanya model bahasa dan tidak ada yang seperti ini. Saya tidak bisa membantu. Kemarin bisa. Coba saya cari dulu. Nggak bisa ya. Kita masukkan drive. Ya. Maaf Bapak Ibu, tadi kan tidak ada draftnya. Jadi kalau tampilan di Gemini saya itu tidak bisa. Ini tadi saya coba saya edit, saya tulis buatlah draft slide presentasi. Nah, kalau draft slide presentasi, jadi di sini Bapak Ibu diberi judul, misalnya selamat datang di dunia aljabar. Kemudian, nah ini gambarnya ternyata kita disuruh mencari sendiri. Mencari kartun anak-anak sedang memecahkan teka-teki dengan simbol-simbol matematika. Nah, kita disuruh mencari sendiri. Kemudian teksnya, ini kita disuruh menuliskan namamu, nama sekolah, kemudian kelas 7. Untuk slide kedua, judulnya apa itu aljabar? Kemudian subjudulnya mengenal aljabar, gambarnya kita disuruh cari sendiri, yaitu kartun robot yang bisa berubah bentuk dengan berbagai simbol matematika. Nah, kalau gambar ini kalau lewat Canva mungkin lebih istilahnya lebih enak ya mencari. Kemudian ini teksnya isinya apa? Ini aljabar adalah bahasa matematika. Jadi seperti itu kalau di Gemini AI, jadi tidak bisa langsung slide seperti PowerPoint, jadi kita hanya draftnya saja.
Oke, Bapak Ibu, ini yang untuk slide presentasi. Kita lanjutkan ya. Nggih. Nah, Bapak Ibu, ini yang agak beda nantinya ya, yaitu nanti berupa tabel, bukan Google Dokumen. Padahal tadi kalau kita draft bawah sampai kita geser sampai bawah, maksud saya sampai bawah, share-nya itu kan hanya kita masuk ke Google Dokumen. Nah, bagaimana dengan rubrik penilaian? Bagaimana masuk ke Google Spreadsheet atau masuk ke Windows Excel-nya itu bagaimana? Nah, ini yang agak berbeda. Roomnya sama seperti ini. Bentar, saya contohkan dulu ya. Mungkin Bapak Ibu guru mau mencoba juga, boleh. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia. Nah, ini saya tunjukkan yang di Gemini. Ini saya sudah mencoba. Nah, ini hasilnya untuk rubrik penilaian ya. Hasilnya untuk rubrik penilaian, nah seperti ini. Aspek penilaian, kriteria, skor, deskripsi, seperti ini. Jadi ada nilai skornya 4, skor 3, skor 2, skor 1, deskripsinya juga sudah ada. Nah, ternyata di sini ada 2. Kemudian mindahnya ke Excel itu bagaimana? Nah, pasti bertanya-tanya seperti itu kan. Kalau Bapak Ibu geser ke bawah, ini ada tulisan ekspor ke spreadsheet. Nah, ini yang harus diklik. Mungkin ada yang tidak muncul. Kalau tidak muncul biasanya agak memanjang, biasanya kadang agak memanjang. Nah, itu digeser di sini. Kalau misalnya rubrik itu terlalu panjang, biasanya di sini ada geser-gesernya. Pokok digeser ke kanan, pol kanan, nanti keluar ekspor ke spreadsheet. Nah, ini kita klik. Nah, ini membuat spreadsheet. Nah, di sini buka spreadsheet. Bentar, saya lihatkan yang di Google Spreadsheet. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi tulisannya memanjang. Jadi mungkin kita sedikit pekerjaan buat kita. Pekerjaannya apa? Yaitu ya ini mengatur tabelnya, panjang pendeknya seperti itu. Lebarnya, kalau tidak ingin terlalu panjang kan berarti agak kita lebarkan, kemudian kita edit-edit supaya agak pendek. Nah, seperti ini mungkin ditengahkan juga bisa. Kalau sudah sama seperti tadi, judulnya bisa diganti dulu, rubrik penilaian. Penilaian. Kemudian file, download, Microsoft Excel. Sudah. Nanti tinggal ditunggu
Nanti dilihat di explore folder download. Nanti sudah ada. Ya, itu untuk yang ke Microsoft Excel. Biasanya rata-rata itu adalah rubrik penilaian yang bisa kita pindahkan ke Excel. Kemudian kita lanjut, ini yang terakhir yaitu membuat pertanyaan melalui Gemini AI. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah selesai ulangan atau mungkin mau mengadakan asesmen ya kalau sekarang. Ada yang mengadakan asesmen dan ingin dibantu Gemini, itu bisa, sangat bisa. Nanti langsung saja sesuai dengan topik Bapak Ibu bisa, supaya Bapak Ibu tidak 2 kali kerja ya. Jadi sekalian mencoba, sekalian ada hasilnya. Nah ini Bapak Ibu bisa menuliskan Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SD negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Buatlah 3 soal cerita isi untuk topik saya volume. Buat formatnya lengkap dengan langkah dan kunci jawaban. Jadi enak ini Bapak Ibu guru sudah minta dibuatkan pertanyaan. Kalau matematika kan memang kadang ada langkah-langkahnya ya. Jadi tidak langsung jawaban, ada langkah-langkahnya. Kemudian ada kunci jawabannya juga. Siswa memiliki kesulitan dalam menghubungkan konsep aljabar dalam dunia nyata. Contoh, berikan lebih banyak contoh soal cerita yang dekat dengan kehidupan mereka. Untuk file materi tadi sudah saya share ya. Mungkin bisa di copy paste, tapi jangan langsung di Gemininya. Mungkin bisa lewat Google dulu, bisa lewat Word dulu. Dipaste di Word dulu, baru copy paste. Kemudian pindah ke Gemini. Ini saya sudah coba Bapak Ibu guru di Gemini. Ini Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Membuat 3 soal cerita, jadi hanya 3 ya. Kalau Bapak Ibu guru mau lebih, silakan. Misalnya 10 soal, boleh. Nah, ini dijawab tentu dengan senang hati, berarti dia bisa. Nah, ini ada topik aljabar, tujuan, format. Nah, di sini soal. Soal 1, usaha jualan minuman. Nah, ini ada soalnya. Kemudian 1 soal, ada beberapa pertanyaan ini, ada 3 pertanyaan. Kemudian langkah-langkahnya. Jadi ada langkah-langkahnya bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, di sini jawaban pertanyaannya, kemudian ada kunci jawabannya. Soal kedua yaitu tentang menghias kelas. Nah, ini ada 3 soal sesuai dengan perintahnya tadi ya, hanya 3. Kemudian tips, untuk tips mungkin ini hanya bagi Bapak Ibu ya, bisa dibaca bagi Bapak Ibu, jadi tidak usah diberikan ke siswa. Nanti bisa tidak perlu di copy paste atau bisa dihapus kalau misalnya Bapak Ibu mengirimnya dalam bentuk Google dokumen.
Nah, untuk soalnya nanti bisa di copy paste. Bapak Ibu guru bisa buka Google Form. Nah, soalnya sudah dibantu dengan AI. Atau Bapak Ibu guru mau mencoba topik yang lain, boleh bisa dicoba langsung. Kalau tidak dicoba kan kita tidak tahu ya kendala kita apa, kesulitan kita apa. Jadi dicoba-coba saja. Sudah Bapak Ibu bisa dilanjut ya? Oke, Bu Devi. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Ini insya Allah materinya sudah selesai. Ya. Ini adalah ini kalau Bapak Ibu guru mau apa ya membuat bukti karya, mau di-share ke media sosial. Nah, jangan lupa untuk memberi pagar Revo sama memberi pagar Gemini Academy. Oke, kalau mau mengunggahnya di media sosial, boleh diunggah di media sosial. Nah, untuk apa itu bukti karya, mau membuat bukti karya, bisa ke link ini, STID garis miring bukti karya 2024 atau mungkin bisa di scan barcode ya. Di scan barcode. Monggo kalau mau mencoba nanti saya bantu dari sini. Mbak saya buka dulu dari sini. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Kalau linknya tadi sudah diklik atau sudah di barcode, nanti muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa buat salinan. Kita klik yang buat salinan. Nah, nanti muncul ada 3 slide. Slide yang pertama itu panduannya. Slide yang kedua adalah contohnya. Dan kita yang mana? Kita yang slide yang ketiga. Yang ketiga ini kalau Bapak Ibu lihat contohnya,
besaran ya ini ya. Nah, di sini Gema ini membantu saya apa? Misalnya mungkin membuat modul ajar atau mungkin membuat tadi membuat apa? Rubrik penilaian. Nah, bisa dituliskan Gemini membantu saya membuat modul ajar. Gemini membantu saya membuat rubrik penilaian pada topik aljabar matematika. Kemudian ini ada foto Anda, bisa ditaruh di sini. Tuliskan prompt Anda di sini, prompt yang tadi. Ya, Anda adalah seorang guru SD negeri di Indonesia dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, yang itu di copy paste saja, di copy paste di Gemini, kemudian ditaruh di sini. Setelah itu tadi hasilnya di screenshot yang ada perintahnya tadi. Gemini Bapak Ibu di screenshot, kemudian ditaruh di sini. Ditaruh di sini dan ditaruh di atasnya. Bisa. Jadi ada dua ya. Ada dua fotonya. Kemudian ini bisa dituliskan nama lengkap, jabatannya misalnya guru, sekolahnya dari sekolah mana, kabupaten, masuk kota Kediri ya. Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dan kalau untuk downloadnya, jadi bedanya ini downloadnya kita pakai, kalau tadi kan file, kemudian download, kita pilih kalau tidak Word, PDF. Nah, kalau yang bukti karya ini, kita downloadnya gambar PNG. Kalau gambar PNG, nanti yang terdownload hanya yang slide 3. Jadi slide 1, slide 2 itu tidak ikut terdownload. Tapi kalau jenengan downloadnya pilih yang dokumen PDF atau yang PowerPoint atau yang mana, itu semuanya akan ikut terdownload. Tapi kalau Bapak Ibu pilih yang gambar PNG, itu hanya slide 3 saja. Nah, setelah itu bisa dikirim di media sosial, kemudian tag Revo, tag Gemini Academy. Sudah seperti itu untuk hasil karyanya. Kalau mau menambahkan gambar, bisa disisipkan gambar. Mungkin kalau dari komputer bisa upload di komputer. Kalau saya di picture ya. Nah, ini tadi. Nah, kalau terlalu lebar bisa kita potong. Kita sesuaikan ya. Nah, seperti ini. Kemudian prompt-nya tinggal di copy paste di sini. Kalau prompt-nya terlalu banyak, ini bisa dikecilkan lagi untuk gambarnya.
Jadi seperti ini Bapak Ibu. Langsung bisa di-download. Dan yang materi yang terakhir mungkin yang ditunggu Bapak Ibu guru yaitu isi uji kompetensi. Di mana kalau Bapak Ibu guru sudah mengisi uji kompetensi, insya Allah nanti akan saya berikan sertifikat dari revonya sendiri. Nah, di sini. Jadi Bapak Ibu guru silakan masuk link ini s.id /ujikom GA 2024. Isikan data Bapak Ibu guru di sini. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan, silakan menjawab beberapa pertanyaan itu. Kemudian untuk nama trainernya, mohon Bapak Ibu guru menuliskan alamat belajar ID saya. Nanti saya ketikkan alamat belajar ID saya. Saya kirim di sini ya, di chat. Nanti Bapak Ibu guru bisa copy paste di sini. Karena nanti kalau misalnya salah huruf besar, huruf kecilnya, atau mungkin salah spasinya saja, itu tidak masuk ke dashboard saya. Sedangkan untuk memberikan sertifikat Bapak Ibu kan saya harus tahu data Bapak Ibu. Kalau tidak masuk ke dashboard saya, nah itu akhirnya saya harus mencari. Nah, silakan Bapak Ibu melihat chatnya. Di situ sudah saya sematkan alamat belajar ID saya, yaitu devi.lismawati10@admin.sd.belajar.id. Nanti ada ditanyakan yaitu alamat trainer, nama trainernya. Coba saya itu ya pakai akun lain.
Nah, monggo Bapak Ibu Guru diisi ya uji kompetensi program Gemininya. Tampilannya seperti ini. Isi nama lengkap tanpa gelar, email belajar ID-nya, jabatan, NPSN, asal sekolah, kota, kabupaten, provinsi. Nah, ini email belajar ID trainer Anda. Ini adalah ID belajar saya. Mohon mengisikan, jangan sampai keliru, okay? Kemudian bawahnya itu ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab terkait Gemini AI atau terkait materi yang sudah saya paparkan tadi. Salah satu prinsip AI Google adalah be social beneficial. Apa arti prinsip ini dalam konteks pendidikan? Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengisi link ini uji kompetensi, insya Allah nanti akan saya berikan sertifikatnya, sertifikat dari Revo. Jadi bukan dari saya ya, dari Revo-nya. Jadi selain Bapak Ibu mungkin dapat sertifikat dari Kombel ini, nanti dapat sertifikat sendiri dari Revo-nya. Sampai jam 3 ya. Ya Bapak Ibu kalau misalnya ada kesulitan atau apapun mungkin bisa kita sharing-sharing di sini atau mungkin nanti bisa disampaikan ke Bu Dewi Suliarturoma, nanti bisa ke saya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait Gemini AI, mengenal Gemini AI lebih dekat juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi atas ilmu-ilmunya yang diberikan kepada kami, kepada Bapak Ibu Guru semua ini. Semoga ilmu yang ditularkan oleh Bu Devi ini bisa bermanfaat bagi kami ke depannya terkait dengan penggunaan AI Gemini. Iya, ini Bu Devi Nyun Sewu, ini kita membuka sesi tanya jawab apa tidak Bu Devi? Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh Bu, 1 atau 2 pertanyaan. Terima kasih Bu Devi. Ya Bapak Ibu Guru, mungkin terkait dengan materi mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini ini, mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang ingin bertanya kepada narasumber, monggo 1 atau 2 pertanyaan, karena mengingat waktu kita tinggal 10 menit lagi, 5 menit lagi. Monggo bagi Bapak Ibu Guru yang mempunyai pertanyaan terkait dengan AI Gemini. Sudah jelas nggih? Ya, mungkin Bapak Ibu Guru ini masih dalam proses belajar Bu Devi, sehingga pertanyaannya masih tersimpan, belum bisa diutarakan melalui webinar kita kali ini, dan semoga kegiatan kita ini memberikan manfaat. Terima kasih Bu Devi atas paparannya. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan mendekati pukul 15.00 WIB yang menandakan bahwa kegiatan webinar ini sudah usai, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah mengikuti kegiatan webinar kami yang diselenggarakan oleh SDN Bangsal 3. Semoga bisa menginspirasi kita semua, terutama tentang pembelajaran inovatif terkait penggunaan AI Gemini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Devi
Ibu Devi Lismawati Abdullah, Sarjana Pendidikan, atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kami semua. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Devi. Semangat Bapak Ibu guru yang lain. Izin saya live ya Bapak Ibu. Saya live ya. Bapak Ibu yang mengisi hadir silakan ada di kolom chat. Terima kasih Bu Devi sudah berbagi ilmunya kepada kami kayak apa ya. Ditunggu Pak yang berdiri. Bu Ayu juga tadi masuk di room. Terima kasih Bu Ayu, teman-teman yang luar biasa. Kalau itu ada salah-salah kata, mungkin kecepatan saran kritiknya ya. Sama-sama. Dengan keterbatasan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di kegiatan ini. Sampai ketemu kembali di webinar selanjutnya. Dadah. Oke. Salib ya. Silakan ini raise hand. Ada apa nggih? Salah pencet balik. Ya, sama aku tanya aku hadir tahu. Ya, aku live dulu ya. Oke, yuk. Semuanya ya, Bu ya. Salam buat keluarga semua. Yuk. Yuk, salam.